Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara para hadirin dimanapun anda berada yang menonton rekaman video kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cahaya ilmu, cahaya rahmat, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang sisa hidup kita ini sampai kemudian kita nanti dibangkitkan lagi menuju yaumul hisab dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca bismillah dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut ini saya ingin mengajak Anda bertukar pikiran, berdiskusi dan mengambil manfaat dari berita-berita yang ada yang bisa kita cerita dalam rangka daripada kita membuang waktu yang sia-sia. Di sini saya ingin mencoba merespon atau sedikit mengomentari atau menanggapi satu berita. Ini berita tentang Gus Baha atau Gus Bahauddin dengan Kiai Imad dalam perkara nasab Ba'alawi para habaib. Jadi kalau Kiai Imad di dalam penelitiannya ini menyimpulkan bahwa nasabnya para Ba'alawi, para habib di Ba'alawi ini terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada berita bahwa Gus Baha mengomentari tentang hasil penelitian Kiai Imad. Berita ini bersumber daripada Gus Rumail Abbas. Beliau memposting di mana Gus Baha ketika ditanya tentang perkara diskursus Ba'alawi ini, kemudian beliau masuk bolak-balik ke kamarnya, ke ruangan perpustakaan individunya, pribadinya, kemudian mengeluarkan kitab dan kemudian dia membaca kitab tersebut dan memberikan pendapat tentang Ba'alawi yang intinya bahwa Gus Baha ini masih meyakini bahwa Ba'alawi ini zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya dengan ta'zim yang luar biasa saya kepada Gus Baha. Beliau ini salah satu orang yang saya anggap guru, walaupun saya belum pernah berjumpa langsung dengan beliau. Ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, yang orang yang sangat alim bagi saya juga. Saya banyak mengambil ilmu pengetahuan dari rekaman-rekaman video beliau di YouTube, walaupun mungkin bukan beliau yang mengupload, tapi para muhibbin beliau, murid-murid beliau yang ada membuat channel. Intinya beliau ini seorang ulama lah, yang keulamaannya, kealimannya diakui oleh banyak orang-orang alim lainnya di Indonesia. Beliau seorang yang hafal Quran, mengerti ilmu tafsir. Beliau juga orang yang tafaqquh fiddin, dalam bidang ilmu fikih khusus di situ. Secara pribadi Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin ini seorang yang sangat alim. Nah kemudian oleh Gus Rumail dalam perkara diskursus nasab Ba'alawi ini kemudian mencoba mempertemukan atau mempertentangkan dua pendapat. Pendapatnya Gus Baha dan pendapatnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah bagaimana kemudian kita di tingkat awam? Nah orang awam ini tidak ada kewajiban untuk mencari tahu dalil. Mereka cukup dengan taklid. Akan tetapi
kita mencoba menjadi paling tidak lebih cerdas di dalam kita mensikapi beramal, beragama di dalam Islam. Beragama di dalam Islam termasuk mengamalkan daripada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Wallahu alam, apakah betul Gus Baha memang mengeluarkan pendapat tersebut? Yang pasti ini ada postingan yang dibuat oleh Gus Rumail. Beliau ini salah satu atau seseorang yang dianggap muhibbinnya, pembela daripada Nasabah Alawi. Tentu saja dengan dalil-dalil dan pembacaan beliau terhadap kitab-kitab nasab yang sebagian besarnya sudah terbantahkan, bahkan dipatahkan oleh para ahli yang merungkatkan nasab Alawi. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah ditelusuri berita tersebut, kitab apa yang dibaca oleh Gus Baha ketika berbeda pendapat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kita mendapatkan informasi bahwa kitab yang menjadi rujukan atau yang diambil dari kamar Gus Baha yang kemudian dibacakan kepada yang bertanya tentang perkara Nasabah Alawi ini adalah kitab Al-Ghuror atau Al-Masra'ur Rawi. Ini dikarang oleh Al-Hirid ya. Ini di abad 10. Jadi kitab ini dikarang di abad ke-10. Nah, pertanyaannya, sekelas ulama mestinya beliau ya Gus Baha, sebenarnya kita tidak pantas, kita ini belajar ya untuk cerdas. Seharusnya ulama mencari titik temu dulu bahwa perkara Nasabah Alawi ini apa yang dipertanyakan, apa yang didiskusikan, apa yang ingin dicari tahu oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian beliau menyimpulkan dibatalkan nasab tersebut. Jadi itu yang harusnya diteliti lebih dahulu sebelum mengkaji ke belakang. Jadi jangan berhusnuzon dulu ketika ada penemuan-penemuan. Nah, titik persoalan dalam kasus Ba'alawi ini kan berawal dari Sayyid Ahmad bin Isa. Di sini awal mulanya, yaitu keturunan-keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa ini yang dipersoalkan. Yang oleh kalangan Ba'alawi menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Sementara Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Maka pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, adakah kita atau kitab yang sezaman dengan masa ini? Paling tidak masa yang mendekati itu yang bercerita, maksudnya kitab nasabnya, yang bercerita atau menyampaikan informasi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Dan sepanjang penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak menemukan dalam kitab-kitab di masa tersebut yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak bernama Ubaidillah. Nah, ini pertanyaannya, kan jauh jaraknya. Kemudian di abad ke-10 ada kitab Al-Ghuror, Al-Masra'ur Rawi yang dikarang tadi oleh Al-Khilij, yang kemudian dipakai oleh Gus Baha untuk menyatakan sahihnya nasab Alawi. Jadi mestinya sekelas ulama
orang alim yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya skill yang luar biasa, mampu membaca kitab-kitab kuning, harusnya juga kembali dulu ke bawah, ke masa Ahmad bin Isa. Mestinya sekelas orang alim yang alimnya luar biasa seperti Gus Baha itu harusnya ke belakang dulu. Jadi cari dulu kitab-kitab yang mendekati itu, sebagaimana yang ditanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Bukan hanya beliau, tapi juga beberapa ulama di Timur Tengah, di Mesir, di Irak, di Yaman sendiri yang membatalkan Ba'alawi. Jadi itu persoalannya. Itu kalau orang alim, ya beda dengan kita yang awam, yang memang li'annahu la yaqdiru al-ijtihad. Orang awam ini tidak punya kemampuan untuk melakukan penelitian, meneliti ijtihad. Tentunya bukan ijtihad seperti halnya ulama-ulama mazhab, pendiri mazhab. Artinya orang awam ini memang tidak wajib melakukan penelitian, mereka cukup mengikuti taklid kepada sang guru, kepada sang ulama. Akan tetapi ketika seorang ulama, yang kelasnya ulama, yang kita ulama kan, karena berdasarkan informasi daripada ulama-ulama yang lainnya, seperti itu. Demikian pula ketika persoalan dengan ulama yang bernama, yang kita kenali sangat alim, Gus Baha, ahli Quran, ahli fikih, menguasai tafsir dan seterusnya, menguasai banyak kitab kuning, mampu membaca kitab-kitab kuning, yang menguasai ilmu-ilmu lah, ilmu alat dan seterusnya. Jadi mestinya Gus Baha menuju dulu tahunnya. Nah, Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah wafatnya. Adakah kitab di masa itu atau masa yang paling dekat dengan masa hidup Ahmad bin Isa yang menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah yang diklaim oleh kelompok Ba'alawi? Ternyata dalam sebanyak itu kitab yang ada di masa itu tidak ada satupun kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah ini anak daripada Ahmad bin Isa. Sehinggalah makanya ulama mempertanyakannya, dan kalau tidak ditemukan berarti batal. Tidak sahih begitu. Lebih kurang begitu. Ini jadi barangkali kita mungkin mengira lah barangkali Gus Baha dalam hal ini mungkin masih ada husnuzonnya yang sangat tinggi, sebagaimana dalam video saya sebelumnya menyebutkan sebab husnuzon ini membuat seorang alim menjadi tumpul, yang dalam bahasa yang lain barangkali husnuzon kemudian juga bercampur dengan taklid buta kepada masa yang sebelumnya, menyebabkan seorang alim menjadi lumpuh. Dia punya ilmu pengetahuan menjadi tidak tajam ilmunya. Jadi dalam banyak hal kita akan mengakui kealiman daripada Gus Baha. Sekelas saya sendiri ini bukan orang alim, jauh lah ilmunya, karena saya sendiri berguru, masih berguru dan masih belajar dengan saya. Bahkan saya belajar juga dengan beliau melalui YouTube beliau, ya. Gus Baha maksudnya. Akan tetapi dalam perkara diskursus masalah Ba'alawi, nasab mereka ini, sepertinya Gus Baha kehilangan ketajaman, kemampuan ilmu pengetahuan. Ini mohon maaf ya, untuk para muhibbin beliau. Tapi bisa juga satu, karena Gus Baha tidak menemukan sumber-sumber yang lain. Yang lebih kurang begitulah. Kita ingat kalau kita membaca di dalam Ihya Ulumuddin bahwa taklid buta saja. Taklid itu seperti setan. Ia akan menjauhkan manusia untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Jadi untuk kelas-kelasnya orang alim, di mana mereka punya kecerdasan, di mana mereka punya kemampuan membaca kitab-kitab sumber, di mana mereka punya daya pikir untuk melakukan menganalisa dan seterusnya.
ini mesti melakukan penelitian yang lebih dalam, lebih kuat. Tidak hanya sekedar taklid. Seperti kita bilang, li'annahu la yaqdirul ijtihad. Kalau orang awam. Orang awam paling tidak fas'alu ahla zikri. Datang kepada ahli zikir, ahli ulama, bertanya dia kepada sang ulama. Apa yang ditanya? Bukan pendapat ulama tersebut. Akan tetapi yang ditanyakan adalah dalil. Jadi ketika Gus Rumail misalnya dalam postingan tersebut mendatangi Gus Baha, fas'alu ahla zikri, bertanya Gus Rumail kepada Gus Baha, yang mestinya ditanyakan adalah dalil dan jawab pertanyaan hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin yang sekian rentang ratus tahun itu tidak ada berita apapun dan tidak ada seorang yang menulis bahwa Ubaidillah ini anak daripada atau putra daripada Ahmad bin Isa. Dan bagaimana ketika dalil itu dari abad ke-10, kitab Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, abad ke-10 yang dipakai untuk mengisbatkan, mensahihkan nasab Ba'alawi. Ini kan jadi persoalan. Maka kealiman itu dalam bidang ini mungkin kita anggap Gus Baha mungkin hilang ya. Ketajaman daripada ilmu. Jadi ada ya, Al-Quran berkata la tahfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti apapun yang engkau tidak punya ilmu di bidang itu. Berarti misalnya di abad 10, ini kita mengikuti pendapat abad 10, kitab abad 10, sementara hidupnya beberapa ratus tahun kemudian. Tiba-tiba kitab abad 10 bercerita tentang Ubaidillah ini anak daripada Ahmad bin Isa. Berarti rentang masa ini, sumber ini dari mana beritanya? Karena tidak ada lagi sumber-sumber sebelumnya. Kan begitu ya. La tahfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti apapun yang kamu tidak punya dalil, tidak punya ilmu tentang itu. Ma huwa ilmu? Al ilmu huwa ad-dalil. Ilmu itu dalil. Fas'alu ahla zikri, tanyakan kepada orang yang ahli. Yang ditanyakan adalah dalil, ilmunya. Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa mengatakan tentang fas'alu ahla zikri, dimaksud adalah riwayat yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Mana riwayat yang mengatakan di tahun sekian ratus tahun tersebut menyatakan Ubaidillah ini adalah anak putra daripada Ahmad bin Isa? Kan tidak ada. Tiba-tiba diisbat. Bagaimana kita meyakini ya? Kitab yang ratusan tahun kemudian mengisbat yang sebelumnya tanpa ada koneksi, tidak ada hubungan sama sekali. Artinya Gus Baha di dalam perkara nasab Ba'alawi pun mungkin karena beliau husnuzon atau mungkin beliau tidak punya sumber kitab untuk beliau kaji. Itu persoalannya. Ada qaul daripada Imam Syafi'i misalnya, la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya dalil untuk orang alim. La yahillu, tidak halal. Itu tidak boleh. La yahillu taqlidu ahadin, tidak boleh orang itu mengikuti seseorang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Ini untuk ulama. Artinya ulama tidak boleh mengikuti orang lain tanpa dalil. Taklid itu tidak boleh bagi seorang yang alim. Taklid kepada pendapat sebelumnya, sebelum meneliti lebih dahulu, sebelum berijtihad. Imam Malik juga hampir sama pendapatnya. Kullu ahadin yukhatu qawluhu wa yuraddu illa sahiba hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima, boleh juga ditolak. Ucapan seorang ulama boleh diterima, boleh tidak menurut Imam Malik. Ini yang boleh begini tentu kelas-kelas orang alim, ya, kelas-kelas ulama. Kita ini kan taklid. Kullu ahadin yukhatu qaluhu wa yuraddu illa
sahib hadzal qaul ayyin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan seseorang itu bisa diterima, bisa juga ditolak, terkecuali yang datang ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti hadis ataupun dari nas Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kalau orang awam ya kita wajib bertaklid saja, ikuti pendapat ulama. Akan tetapi di sini kita kan ingin Anda cerdas. Mana yang lebih sahih pendapat? Mana yang lebih mendekati dalil ya? Karena ketika kita menggunakan metode fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada yang ahlinya. Apa yang ditanyakan? Ilmu. Ilmu itu apa? Ad-dalil. Kata Imam Al-Ghazali, apa dalil yang dimaksud? Riwayat, cerita yang sahih, yang menjelaskan tentang itu. Nah, ketika kita jelaskan tadi, ternyata dalil yang digunakan abad ke-10. Sementara sekian ratus tahun itu tidak ada berita, tiba-tiba muncul isbat nasab Ba'alawi sampai ke situ. Makanya gagal. Ya, begitu. Nah itu fas'alu ala zikri. Jadi kalau Gus Rumail tadi bertanya kepada Gus Bah, apakah beliau ini betul-betul serius bertanya atau ingin mengadu domba atau seterusnya, atau ingin membandingkan. Sementara barangkali Gus Bah sendiri ya, saya husnuzon kepada beliau, barangkali beliau juga tidak terlalu memperhatikan diskursus tentang Ba'alawi yang sudah berkembang luar biasa di dunia maya. Andai kata beliau itu memang memperhatikan, mendengarkan, dan juga membaca tesis daripada Kiai Haji Imaduddin, saya kira Gus Bah akan lebih berhati-hati ketika beliau mengeluarkan istimbat hukum dalam perkara Ba'alawi ini ya, sudah. Begitulah. Ini Gus Bah dan Kiai Haji Imaduddin. Saya kedua-dua ulama ini, yang satu Kiai disebut Kiai Haji, yang satu Kiai Haji juga dipanggil Gus Bah, yang satunya Kiai Haji di Banten, yang satu di Pulau Jawa. Masing-masing keduanya ini punya pesantren, masing-masing punya pesantren, dan saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka berdua, para alim ini. Saya cinta pada keduanya. Saya mengagumi kedua-duanya, dan saya tidak meyakini kalau Kiai Haji Imaduddin itu seorang komunis sebagaimana dituduhkan orang kepada beliau. Apalagi kalau beliau disebut sebagai orang yang kafir, karena sekian seringnya saya mendengar ceramah beliau, tidak ada indikasi ataupun tanda kalau beliau orang kafir. Tidak ada tanda kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman ini komunis. Beliau hanya berusaha untuk memberikan informasi yang hak berkaitan dengan kasus Ba'alawi. Ya silakan Anda membantah sesuai dengan cara yang ilmiah. Jawab pertanyaan-pertanyaan tesis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ya. Saudara-saudara yang saya muliakan dimanapun Anda. Ini kalau kita cerita tentang ulama. Minimal ulama itu ada klasifikasi ya. Ada seorang ulama yang diberikan kemampuan ilmu pengetahuan interdisipliner, hampir dia menguasai banyak bidang ilmu. Dia menguasai bidang ilmu dalam berbagai sisi pengetahuan. Kalau dalam istilah Al-Quran disebut tafakuh, betul-betul dia tafakuh. Yang kemudian dengan kemampuannya ini ia melakukan ijtihad mutlak langsung daripada Al-Quran dan hadis Nabi kelas. Mungkin ini sampai seperti imam mazhab, pendiri imam mazhab. Nah, orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, ar-rijal, ini mereka haram taklid kelas seperti ini. Ulama yang luar biasa, ini ulama indisipliner ilmu pengetahuan. Levelnya seperti itu. Ya mungkin kalau kita sebut seperti ulama-ulama mazhab, pendiri mazhab. Kemudian ada ulama dia mengetahui pendapat ulama-ulama mujtahid sehingga dalil-dalilnya. Misalnya dalam satu kasus, jadi dia ingin tahu tentang hukum, istimbat hukum dari suatu kasus,
Kemudian dia mengkaji, dia bisa memahami, meneliti pendapat beberapa ulama-ulama mujtahid yang berbicara, yang memberikan pendapat, memberikan dalil tentang kasus tersebut. Nah, ini ulama yang kedua tadi. Nah, setelah dia menemukan, mengumpulkan pendapat-pendapat ulama-ulama mujtahid ini, kemudian orang alim ini mentarjih mana dari semua pendapat ulama mujtahid ini yang lebih kuat dalilnya, yang lebih hak dalil. Misalnya umpamanya betul Gus Baha ya, mengeluarkan pendapat seperti yang diposting oleh Gus Rumail. Nah, kita kan lihat, tadi saya sudah cerita pendapat bagaimana Kiai Haji Ma'ruf Usman tesisnya, kemudian pendapatnya Gus Baha tentang kasus nasab. Ternyata menggunakan kitab di abad ke-10, sementara yang dipertanyakan di abad ke-3, 4 dan seterusnya itu. Di masa hidupnya Ahmad bin Isa. Kan tidak. Nah, mana yang lebih sahih? Mana yang lebih kuat dalilnya? Tentu kita kan harus merujuk kepada pendapat yang lebih kuat. Itu kelas orang alim ya. Kalau Anda alim ya, kalau Anda sekelas ulama, maka kealiman Anda adalah ulama yang mampu mentarjih, memisahkan pendapat-pendapat para ulama mujtahid tentang suatu kasus, kemudian dia mentarjih, mengambil suatu qaul, pendapat, dalil yang lebih kuat daripada sang ulama, kemudian baru dia amalkan atau diajarkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, kepada pengikutnya. Itu ulama di level kedua ya. Ada juga ulama yang ketiga lah ya. Ulama yang ketiga ini juga mampu dia membaca kitab-kitabnya para ulama. Dia mampu mengetahui dalil-dalil pendapat dari para ulama, tetapi orang ini, ulama ini tidak mampu mentarjih. Dia tidak punya kemampuan untuk mentarjih, memilah mana yang pendapat yang lebih benar. Sehingga orang seperti ini boleh bertaklid ya. Boleh bertaklid kepada ulama yang lebih kurang dia sukai. Mengapa dia tidak mampu mentarjih? Bisa jadi satu ya, karena dia tidak punya sumber kitab. Kedua, barangkali dia tidak punya waktu untuk melakukan penelitian. Sebenarnya ini tidak boleh dalil, karena seorang alim mesti dia melakukan, karena ketika dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus pergunakan ilmunya, dia harus curahkan ilmu pengetahuannya, skillnya, kemampuannya untuk melakukan penelitian, dan hasilnya dia beritahukan, diajarkan kepada umat Islam. Ya itulah misalnya kelas-kelas ulama ya. Nah, dari situ Anda bisa kembangkan lagi atau Anda bisa belajar lagi lebih luas. Pada intinya la takhfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti suatu pendapat, suatu qaul, suatu apapun tidak boleh kita ikuti bila tanpa ilmu di dalamnya. Mudah-mudahan yang menonton daripada channel ini, rekaman videonya, bukan lagi di level awam, tapi orang yang sudah berusaha mencari dalil yang benar. Jadi ketika kita dihadapkan kepada perintah Allah, fas'alu ahlaz zikri, bertanyalah kepada ulama tentang dalil, tentang riwayat dan seterusnya. Kita termasuk di antara orang yang bertanya itu tentang dalilnya, bukan pendapat yang kita tanya. Kalau pendapat ini kan bisa saja subjektif, apalagi pendapat itu tidak didukung oleh nas, tidak didukung oleh dalil-dalil yang qat'i dan seterusnya. Hanya pendapat saya, menurut saya seperti itu ya tidak sahih. Jadi ketika kita fas'alu ahla zikri, bertanya kepada sumbernya yaitu orang alim, maka ketika kita bertemu dengan orang alim, orang ulama, yang kita tanya adalah dalilnya. Itu sudah standar kita sudah berbeda sedikit lah dengan di tingkat-tingkat awam ya. Dan memang ulama ini ada di setiap kelas-kelas mujtahid lah, anggaplah begitu. Az-zamanu
yahtaju ila rijal, setiap masa membutuhkan rijal, yaitu ulama. Karena apa? Li'anna al-Qur'ana la yantiku wa inna ma yatakallamu bihir rijal. Karena Al-Qur'an itu enggak berbicara begitu saja. Dia tidak punya lisannya, dia tidak mengeluarkan suara. Nanti seorang rijal yang dimaksud adalah ulama yang mampu menjelaskan Al-Qur'an. Demikian pula tentang nasab. Nasab ini ya diam, tertutup dia. Disembunyikan. Tidak bisa diketahui sampailah ada orang alim yang membongkar kebenarannya, haknya, atau membongkar kebatilan di dalam nasab tersebut. Nah, dalam kasus atau diskursus nasab Ba'alawi, Kiai Haji Imaduddin Usman ini adalah sang rijal yang dimaksud, ulama yang az-zamanu yahtaju ila rijal. Zaman dimana ketika nasab ini aman-aman saja, sebagai zuriat Nabi tidak ada yang mempertanyakannya selama sekian tahun ini di Indonesia. Tiba-tiba di zaman sekarang muncullah Kiai Haji Imaduddin Usman yang mempertanyakan. Inilah az-zamanu yahtaju ila rijal, di mana setiap masa membutuhkan rijal, ulama yang memang punya kualifikasi, punya skill yang luar biasa, punya kemampuan, punya keberanian untuk mempertanyakan. Bukan hanya sekedar mempertanyakan, bahkan terjun langsung menelitinya. Karena orang yang ditanya sendiri nggak bisa jawab. Yang kalangan Ba'alawi itu sendiri nggak tahu. Mereka hanya tahu menurut datuk saya, menurut bapak saya, begitu. Tapi tidak ada penelitian sama sekali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan diperjumpakannya perbedaan pendapat antara Gus Baha dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Sekali lagi, kedua tokoh orang alim yang disebutkan ini adalah orang-orang yang saya kagumi. Gus Baha ini udah lama, sudah sekian tahun saya menonton video-video beliau. Walaupun berbahasa Jawa kebanyakan videonya, tapi alhamdulillah ada beberapa channel yang menulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga bisa kita pahami, dan beliau juga termasuk orang alim lah, sangat alim. Kemudian Kiai Haji Imaduddin, dalam 1 tahun ini saya mengenal beliau dari ceramah-ceramah beliau, rekaman video beliau, dan akhirnya saya pribadi juga mengakui kalau beliau ini sangat jauh ilmunya, pengetahuannya dibandingkan saya yang awam ini, yang fakir dalam ilmu pengetahuan. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, karena di sini ada dua tokoh ulama yang disebut namanya, tidak bermaksud merendahkan mereka semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.